Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap laju reaksi. Yuk kita simak videonya sampai akhir. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu definisi laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau reaktan yang menunjukkan seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung, bisa cepat atau lambat. Intinya, laju reaksi sangat dipengaruhi oleh seberapa sering terjadi tumbukan antar partikel yang berhasil atau efektif. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Semakin besar nilai konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, bayangin nih, kalau konsentrasinya tinggi, wadahnya penuh sesak sama partikel, otomatis mereka bakal sering banget bertumbukan. Makanya laju reaksinya jadi makin pesat. Penerapannya simpel banget. Di industri gas, tekanan bakal dibuat lebih besar atau konsentrasinya dinaikkan. Tujuannya yaitu biar hasil produksinya makin maksimal dan efisien. Berlanjut ke poin berikutnya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Ketika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Penerapannya, ada beberapa reaksi yang dalam kondisi suhu ruang berjalan terlalu lambat. Oleh karena itu, metode pemanasan diterapkan sebagai solusi demi mengoptimalkan efisiensi waktu serta sumber daya. Masuk ke poin yang ini, yaitu contoh aplikasi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang pertama, ada korosi logam karat. Besi yang berada di lingkungan dengan kadar garam atau asam tinggi akan berkarat lebih cepat dibandingkan di udara bersih. Berikutnya, penjernihan air. Penambahan tawas lebih cepat mengikat kotoran dalam air gambut. Lalu, ada pemutih pakaian. Pemutih pakaian dengan konsentrasi tinggi lebih cepat melunturkan noda daripada pemutih yang diencerkan. Bukan cuma itu, ternyata ada juga contoh aplikasi pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang pertama, penyimpanan makanan dalam lemari es. Makanan disimpan di dalam kulkas untuk menurunkan suhu. Penurunan suhu ini memperlambat reaksi pembusukan yang disebabkan oleh bakteri atau enzim, sehingga makanan akan lebih tahan lama. Lalu, merebus daging. Merebus daging di suhu tinggi membuat daging lebih cepat matang dibandingkan direbus dengan air dingin. Karena energi panas mempercepat laju reaksi kimia dalam pemecahan protein. Kemudian, pada pasteurisasi susu yang menggunakan suhu tertentu untuk mempercepat kematian mikroba. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam suatu reaksi kimia, larutan A dengan konsentrasi 0,2 molaritas bereaksi lebih lambat dibandingkan larutan A dengan konsentrasi 0,5 molaritas. Mengapa peningkatan konsentrasi dapat mempercepat laju reaksi? Jawabannya, semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, artinya jumlah partikel di dalamnya juga semakin banyak. Kalau partikel makin banyak, otomatis peluang mereka untuk saling bertumbukan juga makin besar. Dan yang penting di sini adalah tumbukan efektif. Semakin sering tumbukan efektif terjadi, maka reaksi kimia akan berlangsung semakin cepat. Makanya, larutan dengan konsentrasi 0,5 molaritas bereaksi lebih cepat dibandingkan yang 0,2 molaritas. Dan terakhir, saya juga membagikan refleksi pribadi pembelajaran saya di materi ini. Dari semua yang kita bahas, satu hal yang paling saya pelajari yaitu laju reaksi sangat nyata di kehidupan kita. Poin pentingnya ada di konsentrasi dan suhu. Penerapannya sangat terbukti dari kebiasaan menyimpan bahan makanan di lemari pendingin untuk menghambat proses pembusukan.